Kalau kita dengar kata forensik, yang langsung kebayang di kepala kita apa sih? Pasti sidik jari, tes DNA, hal-hal kayak gitu kan? Tapi gimana dengan sisi manusianya? Nah, disitulah psikologi forensik berperan, ngebantu kita buat ngertiin pikiran di balik sebuah kejahatan. Coba deh bayangin sebuah skenario yang rasanya sering kita lihat di film. Polisi datang ke sebuah tempat kejadian perkara yang sepi. Mereka nemuin jasad, bukti-bukti fisik juga banyak, tapi pelakunya kayak hilang gitu aja. Di momen inilah, para penyidik sadar, bukti fisik doang nggak akan cukup buat mecahin misteri ini. Dan ini dia pertanyaan kuncinya. Bukti fisik emang bisa ngasih tahu kita apa yang terjadi. Tapi buat nemuin pelakunya, kita harus jawab pertanyaan yang jauh lebih dalam. Siapa pelakunya? Dan yang paling penting, kenapa dia ngelakuin itu? Disinilah sebuah bidang ilmu yang unik banget masuk ke dalam cerita. Oke, mari kita selami lebih dalam ya. Ada satu bidang khusus yang tugasnya itu kayak jadi jembatan antara pemahaman soal pikiran manusia dan penegakan hukum. Inilah dunia psikologi forensik. Gampangnya gini, psikologi forensik itu memakai ilmu tentang mental dan emosi manusia untuk ngebantu proses investigasi kriminal. Ini jadi semacam alat bantu buat para penyidik untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan sulit tadi. Coba deh lihat gimana bidang-bidang ini saling nyambung. Di satu sisi, ada hukum yang fokusnya ke pelanggarannya, ketindakan yang salah menurut aturan. Nah, di sisi lain, ada psikologi yang nguliknya itu soal perilaku manusianya. Psikologi forensik itu ada persis di tengah-tengahnya. Make pemahaman soal pelaku, korban, dan saksi buat ngasih konteks ke pelanggaran hukum itu sendiri. Dua-duanya dibutuhin, biar gambaran kasusnya utuh. Nah, sebelum kita lanjut, kita lurusin dulu satu hal yang sering banget bikin orang bingung. Kayak yang bisa kita lihat di sini, psikiater forensik itu adalah seorang dokter medis. Mereka bisa mendiagnosis gangguan jiwa dan ngasih resep obat. Beda sama psikolog forensik yang kita bahas ini, mereka datang dari latar belakang ilmu psikologi. Jadi mereka nggak meresepkan obat, tapi fokusnya menganalisis pola perilaku dan motivasi. Terus gimana caranya para psikolog ini mulai menganalisis sebuah kasus? Nah, mereka tuh pakai kerangka kerja yang disebut segi empat kejahatan. Yuk kita lihat cara kerjanya. Kerangka kerja ini, yang kita sebut segi empat kejahatan, itu ibarat blueprintnya. Jadi buat memahami sebuah tindak kejahatan, misalnya aja pencurian yang diatur di pasal 362 KUHP yang ada di sini, kita nggak bisa cuma lihat dari satu sisi aja. Kita harus analisis keempat kuadran ini bareng-bareng. Pelakunya, korbannya, kejahatannya sendiri, dan gimana reaksi sosial terhadapnya. Kita mulai dari kuadran pertama, si pelaku. Siapa sih orang ini? Latar belakangnya gimana? Apa dia punya riwayat trauma, gangguan mental, atau mungkin tekanan hidup yang bisa ngejelasin kenapa dia sampai melakukan ini? Psikolog bakal ngegali jauh ke masa lalu orang ini buat nyari petunjuk motivasinya. Selanjutnya, kita pindah ke korban. Ini bukan soal nyalahin korban ya, sama sekali bukan. Tapi ini tentang memahami dunia si korban. Siapa aja teman-temannya, apa kebiasaannya, apa dia punya musuh. Menganalisis kehidupan korban itu sering banget ngebuka jalan buat nemuin pelaku. Apalagi kalau ternyata ada hubungan di antara mereka. Kuadran ketiga adalah kejahatannya itu sendiri. Cara sebuah kejahatan dilakukan itu kayak cerminan isi kepala pelakunya loh. Apa TKP-nya berantakan dan emosional yang nunjukin tindakan impulsif, atau sebaliknya, rapi banget dan terencana, yang nunjukin pelakunya itu metodis dan terkontrol. Setiap detail itu adalah petunjuk psikologis. Dan yang terakhir, kuadran keempat, reaksi sosial. Gimana media ngeliput kasus ini, gimana respon masyarakat, apa polisi ada di bawah tekanan besar. Nah, semua ini tuh ngaruh ke jalannya investigasi dan bahkan bisa ngaruh ke perilaku si pelaku setelah kejahatannya terjadi. Nah, setelah menganalisis keempat sisi tadi, psikolog bisa ngelakuin salah satu hal yang paling menarik, yang sering kita lihat di film-film, penyusunan profil kriminal atau criminal profiling. Ini pertanyaan yang seru banget kan? Tapi di dunia nyata, ini bukan sihir ya. Ini adalah proses analisis yang sistematis buat mempersempit daftar tersangka. Tujuan profiling itu ada 3. Pertama, dari data yang ada, mereka ngebangun semacam sketsa psikologis si pelaku. Kedua, mereka ngevaluasi bukti-bukti dari TKP buat nyari jejak perilaku. Dan yang paling krusial, profil ini ngebantu penyidik rancang strategi interogasi yang pas, biar bisa neken tombol yang benar pas lagi ngehadapin si tersangka. Tapi kerjaan seorang psikolog forensik itu nggak berhenti setelah tersangkanya ketangkep. Justru ini adalah awal dari babak baru di ruang sidang.
Dan ini beneran, bukan cuma teori. Di Indonesia, peran psikolog forensik itu punya landasan hukum yang kuat. Contohnya, di pasal 133 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang secara jelas ngasih wewenang ke penyidik untuk manggil ahli. Ini nunjukin betapa pentingnya kontribusi mereka di sistem peradilan kita. Di pengadilan, mereka itu jadi kayak penerjemah aspek manusianya dari sebuah kasus. Mereka bisa ngejelasin kondisi kejiwaan terdakwa, menilai apakah ingatan seorang saksi bisa dipercaya, atau ngegambarin dampak trauma mendalam yang dialami korban. Kesaksian mereka ngebantu hakim dan juri buat ngelihat lebih jauh dari sekedar fakta-fakta yang kaku. Tapi tunggu dulu, perannya tuh belum selesai loh. Bahkan setelah hakim ngetok palu, psikologi forensik juga punya dampak jangka panjang di dalam sistem pemasyarakatan. Peran mereka di dalam penjara itu semuanya tentang rehabilitasi. Mereka ngelakuin asesmen buat ngukur risikonya, ngasih terapi, dan ngerancang program yang tujuannya ngebekali para narapidana biar pas bebas nanti mereka bisa balik ke masyarakat dan nggak ngulangin kesalahannya lagi. Jadi, pada akhirnya, inilah pertanyaan yang paling mendasar. Psikologi forensik itu ternyata bukan cuma soal nangkep penjahat, tapi juga soal memahami akar dari perilaku kriminal itu sendiri. Dan dengan pemahaman itu, muncullah harapan untuk pencegahan dan rehabilitasi. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan ya.